Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar sahabat Trigona? Kembali lagi di channel kami Trigona Home yang selalu mengupas tuntas permasalahan tentang perlebahan atau perkelancengan. Kami selalu memberikan edukasi, inspirasi maupun tutorial seputaran tentang lebah kelanceng. Oke sahabat, dalam kesempatan sore ini yang lumayan agak mendung, kami membuat konten ada di dalam rumah. Ya, karena di luar tadi mendung dan kayaknya mau hujan ya sahabatku. Dan di sini kami ingin membuat tema tentang gini ya, pesan untuk para peternak ataupun para pembudidaya kelanceng. Dia nggak hanya yang ada di Indonesia, kami ini merangkul semua aja, semua peternak yang ada di bumi ini, kayaknya seperti itu ya sahabat. Dan ini nanti pesan-pesan ini sebenarnya pesan moral dan pesan yang sederhana, tapi itu alangkah baiknya bila kita terapkan di diri kita masing-masing, seperti itu ya sahabatku. Jadi tidak usah lama-lama, kita langsung aja ke poinnya. Poin yang pertama yaitu ya sekitaran lebah kelanceng ini. Para sahabat peternak maupun pembudidaya semua pasti tahulah yang namanya berbudidaya kelanceng itu ada positif ada negatifnya, dan banyak juga yang memanfaatkan tentang background peternak kelanceng dan disitu dibuat bisnis money game. Itu tidak sedikit ya sahabatku. Jadi kami menyarankan buat sahabat Trigona yang peternak maupun yang budidaya dimanapun Anda berada, kami mengajak sahabat semua untuk lebih berhati-hati, terutama kita berbagi ilmu atau kita sharing-sharing pengalaman kita. Di situ kita harus lebih natural apa adanya, jangan dibuat-buat, jangan seakan-akan orang yang baru mau belajar berbudidaya itu kita iming-iming uang dulu. Ya, siapa yang tidak siapa yang tidak ingin mempunyai uang banyak ataupun harta yang banyak. Dan di situ background lanceng itu sebenarnya kan sangat mudah. Mudahnya apa? Dia tidak mencarikan makan ataupun mencarikan apa, tinggal nunggu waktu saja. Kalau itu memang sudah rezekinya, di situ akan mendapatkan hasil yang sesuai ya sahabatku semua. Dan di sini kami ingin menggarisbawahi, kami tidak bisa menyebutkan itu jenis apa ya, maksud kami tidak bisa menyebutkan background itu maksudnya apa ya, untuk kalangan yang memanfaatkan dalam bidang usaha ini. Maksud saya seperti itu ya sobatku. Di situ ada money game, ada semacam apa ya, investasi yang semacam itu. Terus akhirnya di situ banyak yang dirugikan. Otomatis sahabat sendiri, terutama yang peternak ataupun pembudidaya yang sudah menjalani profesi ini yang bertahun-tahun dan akhirnya dengan sekejap, dengan adanya seperti itu, otomatis sahabatku semua tersentuh hatinya, tersentuh karena kita menjalani yang bertahun-tahun aja, itu dengan hasil madu yang sekian-sekian dan melimpah, kita bisa menjualnya ke mana kita inginkan. Di situ sudah banyak konsumen setelah adanya money game yang seperti itu, dan pada akhirnya madu kita akan tersendat. Selain itu orang akan menyibir kita, bahkan orang melirik kita dengan sebelah mata karena dianggap pekerjaan atau usaha kita itu usaha yang ilegal dan usaha yang tidak bermanfaat, seperti itu ya sahabatku. Jadi kami menyarankan, ayolah kita bangun kembali sistem peternakan kelanceng ini dari awal, dari nol. Kita mulai lagi, kita perkenalkan lagi ke masyarakat bahwa kelanceng itu sebenarnya, maksudnya madunya ya sahabatku, bahwa madu kelanceng itu sebetulnya yang sangat banget dibutuhkan untuk apa itu, badan kita terutama ya, entah itu pas kita lagi sakit ataupun doping ataupun apa, yang penting madu kelanceng itu sangat
berarti sekali bagi tubuh kita. Ayo kita ingatkan pada masyarakat kita bahwa obat-obat herbal itu adalah obat yang paling nomor satu dibandingkan obat buatan pabrik yang sedemikian rupa, yang banyak bahan kimianya. Seperti itu ya sahabatku. Untuk poin yang kedua, kami di sini menyasar pada masih yang peternak ataupun pembudidaya, khususnya untuk yang menjual madu. Kami sangat-sangat berharap untuk para sahabat semua itu jadikanlah kualitas itu yang nomor satu. Kami di sini menggarisbawahi kualitas itu nomor satu apa. Jadi di sini usahakan kita menjual madu itu dengan madu yang murni, benar-benar yang asli, kita ambil dari sarangnya. Jangan sampai kita campurkan ataupun di situ kita campurkan bahan-bahan lain sehingga itu nanti akan mengurangi kualitas atau mengurangi kadar madu tersebut ya sahabatku. Dan di sini kami ingin berbagi cerita ya sedikit, karena terus terang saja kita ini termasuk aset negara ya sahabatku. Kenapa kok seperti itu? Karena dengan kita menjual madu, menjual produk kita yang kebetulan sekali di Indonesia itu sudah mayoritas itu bisa kita beternak lanceng atau bisa kita berbudidaya lanceng. Kita seharusnya bersyukur ya sahabatku jadi penduduk Indonesia, karena di situ kita bisa mengembangkan lanceng atau madu itu dengan gampang di sini. Coba kita pikir di luar-luar sana banyak sekali tempat yang susah untuk kita membudidayakan lanceng itu. Nah, di situ kita kembali lagi ya ke aset negara. Dengan kita menjual produk kita beternak, kita menjual produk madu atau apa, otomatis kita di sini akan membantu ya setidaknya kemasukan. Indeks kita itu akan masuk di apa ya? Iki nek ngomong nih masalah ini mungkin terlalu dulu lah, cuma setidaknya aku menggarisbawahi itu tadi. Nek gimana ya? Untuk berjualan itu usahakan madu yang murni, kualitas yang baik, dan itu nanti kan bisa menjaga kita untuk berjualan kita itu biar langgeng awet sampai ke depan. Di samping itu kita ya otomatis kalau madu asli apabila itu dikonsumsi untuk konsumen yang menderita sakit, entah itu sakit lambung, entah itu sakit apa yang kiranya sakit kronis, itu nanti tidak akan menyebabkan bahaya, bahkan bisa mengobati, bukan malah menjadikan penyakit-penyakit itu semakin kronis atau semakin berbahaya. Seperti itu ya sahabatku. Jadi kami menyarankan untuk poin yang kedua ini, usahakan kita berjualan madu. Oke, berjualan madu tidak apa-apa, bagus, kami menyarankan itu, tapi usahakan madu itu madu yang asli, madu yang murni, jangan ada tambah-tambahan bahan lain ya, seperti itu ya sahabatku. Dan intinya kita itu di tahun-tahun ini kan masih mengalami masalah, yaitu dengan adanya pandemi ini otomatis omset atau penghasilan kita, terutama kalangan-kalangan apa ya, pembisnis, omsetnya banyak yang menurun. Jadi dengan ini, dengan adanya video ini, buat sahabatku semua terutama peternak ya, rangkullah semua, entah itu yang belum mengenal tentang lanceng atau yang belum mengenal tentang madu lanceng, perkenalkanlah, kita beritahu manfaatnya, bagaimana manfaatnya madu itu. Sebetulnya sih orang awam aja mengerti ya sahabatku, kalau madu itu manfaatnya banyak sekali bagi tubuh kita, tapi alangkah baiknya kita bisa mengenalkan, mengedukasi ya, memberi tutorial ya, setidaknya kita berbagi ilmu. Berbagi ilmu itu kalau bagi saya itu indah ya sahabatku. Saya tidak mengharapkan uang atau apa, enggak. Kami itu di hati cuma menanamkan satu, berbagi itu indah. Seperti itu sahabatku. Oke sahabatku, jadi untuk poin yang ketiga, kami mengingatkan buat sahabat peternak ataupun penjual, entah itu penjual koloni ataupun penjual madu ataupun apa,
Dan di sini kami menggarisbawahi juga ada oknum, ya teman-teman, salah satu teman-teman kita mungkin yang di situ banyak orang yang menilai nakal ya seperti itu, tapi sebenarnya itu tidak nakal. Kami menggarisbawahi, kemarin itu ada, kami sempat melihat Facebook ya sahabatku, dan di situ ada salah satu teman aku juga kenal, walaupun kenalnya di sosmed, tapi bagi saya di sosmed ataupun kenal langsung itu sama saja karena kita berkomunikasi baik. Nah di situ pas kebetulan ada juga orang yang memposting di salah satu Facebook, terus terang aja kami membuka ya di sini di Facebook dan mencari orang itu. Katanya sudah ada 3 bulan lebih orangnya itu kirim transfer ke teman saya itu, ya dibilang teman ya karena kita sesama peternak, tapi sudah 3 bulan kayaknya itu belum dikirim. Saya telisik di situ, saya gali lebih dalam, ternyata orang tersebut, si pembeli tersebut ya, si pembeli itu mau membeli kelanceng, kalau nggak salah itu jenis biroi ya sahabatku. Nah di situ sudah ditransfer, tapi ternyata setelah 3 bulan itu ternyata kayaknya belum dikirim untuk barangnya. Setelah diklarifikasi, katanya uangnya itu tidak masuk di rekening, padahal sudah kelihatan itu di struknya, itu sudah kelihatan bahwa uang itu masuk di situ. Kami di sini tidak saling menyalahkan ya sahabatku. Kami di sini ingin mencerahkan, kami di sini ingin mencarikan solusi. Jadi gini, solusi yang pertama, kemungkinan ini untuk yang teman saya ataupun si penjual, kemungkinan orang itu karena stok atau barangnya mungkin terbatas ataupun belum ada ya. Jadi dengan alasan lain, sebetulnya alasan yang belum diterima itu kesalahan, itu tidak boleh seperti itu. Seharusnya kita bilang aja jujur lah, jujurnya gini, mohon maaf sekali Pak Bu, kami belum ada untuk barangnya belum ada, mohon ditunggu, dan mohon maaf sekali uangnya ini sudah saya terima. Kalau misalnya Bapak atau Ibu tidak bersedia menunggu, ini uangnya bisa saya kembalikan. Sebetulnya ngomong seperti itu lebih baik daripada kita ngapusi daripada kita ngapusi pelanggan kita, toh akhirnya itu nanti akan menyebabkan syaratnya rezeki kita. Syarat itu apa bahasa Indonesia? Mempersulit rezeki kita, seperti itu ya sahabat. Dan untuk yang pesan saya untuk penjual itu ya seperti itu tadi kok mulek ini akhirnya. Dan untuk yang pembeli, saran saya, kita itu memang kalau untuk kelanceng itu kalau dilihat di gimana ya, karena kelanceng itu merangkul sak Indonesia. Jadi ini kita misalkan gini ya, produk jenis kelanceng biroi, otomatis biroi itu kan dari Sulawesi kebanyakan, walaupun ada biroi yang lokal atau biroi Jawa. Terus untuk itama itu ada juga yang Sumatera, ada juga yang Kalimantan, dan ada juga yang endemik Jawa. Dan di situ kita, maksud saya itu tidak bisa pesan itu langsung ketemu sama orangnya gitu loh. Yang intinya di situ kan pasti secara online ya kan. Kalau kita sudah berbisnis, intinya yang meliput media online ya, ini saya ingatkan, jangan kita berpikir yang negatif dulu kepada orang itu. Kita tanamkan ke diri kita itu positif lah sahabatku. Kalau itu memang rezeki saya, pasti akan dikirim, gitu aja. Jangan, ya memang benar sih kita ruginya kita sudah mengirim uang, dan di situ kan ya toh, kita sudah mengirim uang, habis itu uangnya kan tidak tahu kemana, kita akan rugi uang tersebut. Tapi dengan cara Anda itu menyebarluaskan itu yang tidak bagus seperti itu, otomatis itu tidak akan membuat jera ya kan, tidak akan membuat jera orang yang Anda sebarluaskan itu. Jadi solusinya kalau bagi saya, hadapi dengan cara halus ya sahabatku. Jadi gini,
kita ngomong baik-baik, Mas tolong dikirim, ini bagaimana Mas, ini saya sudah mengeluarkan uang, jadi mohon dikirim, kalau misalkan belum ada ya nggak apa-apa Mas, saya tunggu. Itu otomatis si penjual langsung itu akan terketuk hatinya ya sahabatku. Oh iya, orang ini kok baik sekali. Oh jadi saya akan usahakan, saya carikan kalau sudah ada barangnya saya kirim. Tapi dengan Anda menyebarluaskan terus ngomongnya nggak jelas, otomatis kalau dilihat sama pembeli itu dia akan berpikir ulang. Ini saya sudah jarak jauh, sudah tidak kenal sama orang ini. Terus ini ngomongnya nama saya sudah dijelek-jelekkan, sudah dicemarkan di sosial media. Otomatis orang itu berpikirnya bukannya malah dia itu mau mengembalikan barang ataupun mengembalikan uang sampean, mikirnya itu ya udah wis lepas saja. Toh dia sudah merugikan saya juga, dia sudah menjelek-jelekan nama saya, kan seperti itu ya sahabatku. Ini saya menggarisbawahi loh, ini menggarisbawahi buat teman-teman apabila ada oknum yang seperti itu tadi, jadi solusinya seperti itu sahabatku. Sebenarnya kita itu gimana ya sahabatku, nggak ada lah orang curang, orang itu nggak ada, karena orang tersebut entah dengan alasan apa orang itu kemungkinan dia itu kesalahannya berbohong ya sahabatku, kesalahannya berbohong itu loh. Maksud kami yang berbohong yang ini tadi, misalkan nggak ada barang tapi alasannya uang belum ditransfer atau uang belum masuk di rekeningnya, itu kesalahannya, padahal barangnya kan belum ada. Kalau misalkan kita bisa jujur terbuka dari awal kan lebih enak ya. Setidaknya kami gini loh, bukannya kok kami itu ingin memecah berai, memecah semua sahabat peternak maupun pembudidaya yang ada di Indonesia ini. Kami ingin merangkul, kami ingin menjadikan satu. Ayolah kita lakoni bareng-bareng berbudidaya kelanceng itu sebetulnya indah sahabatku. Dengan kita mempunyai banyak teman ya toh, dimanapun itu. Sedari dulu ya, saya itu terus terang aja, dulu itu mungkin teman saya paling jauh itu ya sekitaran Jawa Timur, itu nggak mungkin, itu nggak sampai jauh-jauh. Mungkin kalau saya tinggal di Trenggalek ini mungkin satu Trenggalek aja itu sudah wow gitu. Dan sekarang sesudah saya beternak kelanceng itu teman saya itu banyak banget, bahkan dari Kalimantan ada, Sumatera ada, Bali ada. Dan di situ kami mensyukuri, karena apa? Semakin kita banyak teman, rezeki itu akan semakin banyak kita. Seperti itu sahabatku. Kita ambil positifnya. Untuk negatifnya itu memang ada sih orang yang was-was berpikirnya seperti ini. Tapi kita kesampingkan dulu. Kita ambil positifnya. Ayo kita rangkul bareng-bareng. Ayo kita mulai berbudidaya kelanceng ini dengan sehat, ya toh. Yang poin pertama tadi dengan adanya money game. Ya anggaplah itu ujian kita atau ujian orang yang terlalu terlalu ambisi dengan uang, terlalu ambisi dengan hasil. Itulah akibatnya. Jangan gini intinya, apapun yang terjadi dari diri kita asalnya itu bukan dari orang lain sebetulnya, asalnya itu ya dari kita sendiri, dari diri kita sendiri. Misalkan gini, kita mau berjalan terus di situ ada money game, otomatis kan pemikiran kita ambisinya ke uang. Wah iya yo, jadi aku nanam uang, invest uang 10 juta, 3 bulan aku balik 15 juta, kan dalam 3 bulan itu berarti kan 5 juta, 5 juta berarti sebulan itu berarti 1 juta sekian ya toh, 1,5 juta lebih lah, 1 juta sekian. Kita tinggal duduk-duduk manis di rumah sudah mendapatkan gaji segitu. Kita pikir bro, pikir logisnya masuk akal nggak di situ? Anda duduk-duduk terus dibayarkan, nggak masuk akal juga. Kita pikir logika aja. Jadi untuk proses money game yang seperti itu kita kesampingkan aja. Ayo kita berbudidaya mandiri, kita mulai dari nol. Kita bisa melihat hasil kita mendapatkan madu itu dalam jangka waktu 1 bulan 2 bulan itu dapat seberapa. Ya itulah, itu lebih halal daripada kita mendapatkan uang 5 juta dalam waktu 3 bulan tapi di situ kita tidak bisa mengerti logikanya uang itu berasal dari mana. Atau Anda belum berpikir kalau uang itu sebenarnya
ngambilnya itu dari teman Anda yang dirugikan. Seperti itu ya sahabatku. Sebetulnya ini kok paling ngomongin motivasi masalah keuangan ya, tapi yang saya bahas di sini ya mungkin seputaran lebar aja, karena di sini banyak sekali orang yang ingin berbudaya lancang karena backgroundnya berbudaya lancang itu gampang di situ mungkin ya. Tapi ya seperti itu dah, daripada saya ngomongnya mulak lama-lama. Ya, intinya untuk para peternak atau khususnya untuk penjual atau pembeli yang itu tadi saya katakan, kita berpikir positif, jangan terlalu memikir yang negatif ataupun terus misalkan kita ya seperti itulah. Intinya aku harus jelasnya angel, sing penting intinya sama ki sing jelas semua itu nggak ada, baik-baik aja kok, nggak ada masalah seperti itu. Cuma Anda menyelesaikan masalah itu harus dengan tenang. Insya Allah kedepannya selesainya akan secara aman ataupun tenang juga, seperti itu ya sahabat. Untuk poin yang keempat atau poin yang terakhir, kamu tidak usah ngomong panjang-panjang karena durasinya ini wow sudah lumayan banyak ya sahabatku. Jadi untuk poin yang keempat itu saya tidak mengarahkan ke sahabat peternak ataupun budaya semua, melainkan ke diri saya sendiri ya sahabatku. Jadi gini, saya mohon maaf sekali terutama untuk teman atau partner kerja saya yang di situ mungkin pesan kotak ataupun pesan madu ataupun pesan koloni dan mengalami apa ya, maksudnya agak terlambat, itu saya melayani di situ agak terlambat ataupun mungkin dalam beberapa waktu bulan itu belum saya layani. Saya mohon maaf sekali, mohon maaf banget. Bukannya saya menghindar ataupun bukannya saya ingin beritikat buruk pada sahabatku semua, enggak. Karena mohon maaf sekali di sini itu saya kendalanya ya seperti itu loh sahabatku. Maksud saya terus terang aja ya, kalau kotak di situ kan otomatis saya harus beli kayu, dan kayu itu kalau misalkan belum kering saya belum berani membuat ataupun belum berani menjual pada konsumen. Nah otomatis kan nunggu kering. Kendala di sini hampir tiap hari di rumah saya ini hujan, mau kering dari mana kayunya, sementara kita belah kayu itu kayunya basah. Sementara stok orderan itu ya dibilang ada, dibilang banyak enggak sih, cuma ya ada 1-2 gitu. Jadi saya mohon maaf sekali, saya tidak menyebutkan orangnya, yang merasa saja lah. Saya mohon maaf apabila ini otak jenengan ataupun koloni jenengan ataupun apa yang kiranya Anda order di saya terus saya melayaninya kurang cepat. Saya mohon maaf sekali. Kemungkinan depan nanti akan saya perbaiki lah apa yang menjadi kekurangan saya, karena maklum ya saya sendiri sebenarnya ya manusia biasa yang tidak luput dari salah ataupun khilaf ya sahabatku. Tapi setidaknya di sini saya mengklarifikasi, saya tidak mempunyai etikat buruk pada sampean semua. Dengan adanya alasan yang tadi saya sebutkan, mungkin sahabatku semua bisa memaklumi ya sahabatku. Oke, saya kira video kami cukup sekian dulu. Semoga video ini bermanfaat buat sahabatku semua, dan tolong pesan-pesan saya, poin-poin saya yang ada di depan tadi tolong diterapkan baik-baik agar kita ke depan itu bisa menjadi yang lebih baik. Karena apa? Setiap manusia itu tidak luput dari kesalahan atau kekhilapan, dan di situ pasti setiap manusia juga tidak bakal setiap manusia itu tidak wes lah, intinya wong kuwi ke yo eneng apike eneng eleke ngono ae lho. Tapi wong kuwi asline apik kok, dengan cara kita mulek kalian jelasin. Ya wes lah, wes pamit dulu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Trigona.